percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom saudara, kembali lagi di ibadah Inovatif Generation saat ini. Mari kita memulai ibadah kita saat ini dengan mengucapkan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani, bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita dengan kesungguhan hati dan meminta pengampunan.
berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku bagimu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Tuhan mengampuni kami orang berdosa. Amin. Saudara, dengan bersuka cita, kita sambut berita anugerah 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Aku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, juga anak-anakku semua, kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, hamba-hamba-Mu semua ini mendengarkannya. Tolonglah kami supaya kami diberi hikmat untuk mengerti apa yang kami baca dan renungkan, dan diberi kekuatan dan kuasa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini
diambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Maranatha. Shalom, jemaatnya dikasih Tuhan. Apa kabar? Wah, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Aduh, kok kencang sekali talinya ya. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Aduh, tapi kok nggak bebas ya? Aduh, bebas tapi kok nggak bebas. Aduh, ini loh. Katanya sudah ikut Tuhan bebas. Lagu anak sekolah minggu itu kan jelas, sekarang saya sudah bebas. Nah ini kok malah kenceng. Aduh. Apa yang harus dilakukan ya? Ya ini harus dicopot. Aduh, malah terikat-ikat. Gimana sih? Wah, malah terikat kayak begini nih weh. Nah, ini. Nah, ini baru bebas. Wah, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas beneran. Tidak ikat gini kok bebas. Tapi sudah dikasih Tuhan, tanpa kita sadari kadang-kadang kita mengikat diri kita sendiri. Sehingga kita hidup dalam berbagai macam persoalan. Apa yang seringkali mengikat diri kita sendiri? Sifat buruk kita. Keinginan kita yang berlebihan. Atau ya kebiasaan buruk. Sifat watak buruk kita itu bisa menjadi jerat buat diri kita sendiri. Kristus sudah mengampuni dosa kita, menebus segala dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Tapi kita mengikat dan menjerat diri kita sendiri dengan sifat-sifat buruk kita. Bahkan kadang-kadang kita bisa itu jadi seperti nggak enak sekali ya. Kenapa? Ya karena kita itu memenuhi diri kita dengan ambisi yang negatif. Sifat yang buruk, nggak mau bertobat. Keangkuhan kita luar biasa. Lagu di hadapan hadiratmu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadiratmu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah kau ya Bapa. Saudara, kalau kita ingin menyembah Tuhan, menyembah dengan kerendahan hati, bukan dengan keangkuhan. Keangkuhan itu seperti gunung yang tinggi yang bisa menghalangi pandangan kita pada kehadiran Tuhan. Yang bisa menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Yang membuat kita tidak melihat jalan-jalan Tuhan. Karena itu Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Yohanes Pembaptis mengajak kita melihat bahwa Tuhan melawat. Lukas 3 ayat 1-6. Saya bacakan ayat 3 dan 4. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu.
Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara dan saya, mari sambut lawatan Tuhan. Supaya kita tidak terus menikmati hidup seperti di padang gurun. Hidup yang gersang, hidup yang gak enak, hidup yang jauh dari kebahagiaan. Pak, saya sudah mengikut Yesus sekian puluh tahun, kok hidup saya gersang kayak di padang gurun. Nah, karena kita lupa membuat jalan lawatan Tuhan. Pertanyaannya saudara, lawatan Tuhan itu kapan? Teks tema kita, bersukacita dan bernyanyilah, Tuhan segera melawat. Nah, pertanyaannya, segera itu kapan? Akan atau sudah atau kapan? Bagi saudara, Tuhan melawat itu kapan? Belum? Wah, belum Pak, belum melawat. Masih akan datang. Atau sudah, atau sedang. Hari-hari ini sedang melawat, atau selalu melawat. Menurut saudara, mana yang benar kalau berbicara tentang lawatan Tuhan? Saya dikasih Tuhan, lawatan Tuhan dulu terjadi. Hari-hari ini terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi juga. Bahkan Allah Tritunggal dalam wujud Roh Kudus hadir setiap hari menemani kita. Dan pada waktunya nanti Kristus akan datang kembali untuk menyatakan lawatannya. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Lawatan Allah terjadi dulu, hari ini, setiap hari, sedang, dan akan. Pertanyaannya, sudahkah Anda dan saya siap menyambut lawatan Tuhan? Pak, kalau Allah melawat, apa yang terjadi? Yang terjadi ada dua hal, atau dua kemungkinan yang terjadi. Satu, dia datang dengan murkanya, atau dia datang dengan keselamatan yang dianugerahkan. Pertanyaannya, Anda akan menerima yang mana? Murka Allah ketika dia melawat, atau keselamatan, kebahagiaan, sukacita ketika dia melawat. Dua-duanya mungkin terjadi, tergantung Anda bertobat dengan sungguh atau tidak. Ayat 6 dan bagian awal mengajak kita untuk mempersiapkan jalan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan orangnya bertobat dan sungguh-sungguh. Di ayat 6 mengatakan semua orang yang demikian akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lihat keselamatan dari Tuhan. Pertobatan yang sungguh-sungguh melihat keselamatan dari Tuhan. Nah, ayat 7 sampai 9. Lalu Yohanes Pembaptis berkata kepada orang banyak, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang?" Wah, Yohanes Pembaptis keras sekali itu menegur orang banyak. Ayat 8, "Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Ayat 9, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Yohanes Pembaptis mengingatkan kita, kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh dan masih punya jiwa ular beludak, ya kita akan seperti pohon ditebang, dibuang ke dalam api. Kenapa? Karena murka Allah pada sifat-sifat ular beludak. Pertanyaannya, ular beludak itu seperti apa? Ya seperti ular beludak di padang gurun. Berbisa, bisa mematikan. Tapi pintar loh ular beludak itu, suka berkamuflase atau sembunyi di balik pohon. Atau dia nampaknya seperti carang. Tapi ketika Anda pegang, oh ternyata dia bukan carang, dia ular beludak. Tahu-tahu, cak, kita digigit berbisa, bisa mati orang yang digigit ular beludak. Sudah dikasih Tuhan. Ular beludak itu diam-diam tak menggigit. Licik. Berbisa. Dan banyak orang, bahkan diri kita sendiri, tanpa kita sadari kita itu bisa punya sifat ular beludak. Licik. Jahat. Tahu-tahu kita melukai, bahkan mematikan sukacita orang. Mematikan nama baik orang. Merusak kebahagiaan keluarga kita sendiri. Sifat-sifat ular beludak sekali bahkan dilakukan seorang suami pada istri, seorang istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua dalam kehidupan keluarga. Sifat-sifat itu kadang-kadang ada. Saling melukai, saling menggigit, saling berpisah, saling meracuni dengan hal-hal yang buruk. Bahkan
kita pada orang lain sesama kita bisa seperti sifat-sifat ular beludak, maka tidak heran di gereja juga bisa terjadi persoalan. Wah, saling melukai di masyarakat, dalam kehidupan kita. Semua persoalan kan dimulai dari saling melukai, perkataan yang saling keras, perbuatan yang keras. Tapi intinya Yohanes Pembaptis ingin mengingatkan saudara dan saya, hati-hati kita kalau tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, masih punya sifat ular beludak, kita akan seperti pohon yang ditebang lalu dibakar dalam murka Allah. Saudara dan saya ingin menyambut lawatan Allah yang membawa murka atau lawatan Allah yang membawa keselamatan. Ingin keselamatan Pak? Ya pasti kan? Ya karena itu bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Pak, ciri pertobatan yang sungguh-sungguh itu apa? Hasilkanlah buah-buah sesuai pertobatan. Itulah cara yang terbaik untuk membuat jalan lawatan Allah. Untuk menyambut lawatan Allah. Nah, hasilkan buah pertobatan itu contohnya apa? Di ayat 4-6 kita diajak oleh Yohanes Pembaptis untuk meratakan jalan. Ya, mari kita lihat ayat yang keempat. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, tanpa kita sadari, hidup kita itu seperti di padang gurun. Nggak enak, nggak merasakan nyaman. Supaya kita bisa merasakan kehidupan nyaman, kita harus menerima dan menyambut lawatan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita nggak melihat jalan Tuhan, yang kita lihat jalan diri kita sendiri. Kenapa? Ya karena kita membangun gunung kesombongan, gunung keangkuhan, gunung mengidolakan harta kita sendiri. Wah, jadi kebanggaan hartanya. Yang jadi modal percaya diri adalah jabatannya, popularitasnya, atau kekuatan dirinya, diagung-agungkan. Nah, ketika orang terlalu percaya pada dirinya sendiri, dia seperti membangun gunung kesombongan, menutupi jalan Tuhan, menutupi jalan Tuhan. Atau orang mengikuti jalannya sendiri, lekak-lekuk, kadang-kadang ngikut keinginannya, ngikut orang lain, ngikut dunia yang dia maui, ya lekak-lekuk ya nggak ketemu jalan Tuhan. Yohanes Pembaptis menyerukan, luruskanlah jalan baginya. Timbun lembah-lembah. Dan dikasih Tuhan kita diajak mengingat. Apakah hari ini kita sudah memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh? Buah pertobatan dimulai dengan memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki hati kita, memperbaiki pikiran kita. Supaya kita punya kepribadian yang baik. Luruskan sifat yang belat-belit, yang lika-liku seperti jalan yang gak jelas. Ratakan, hancurkan gunung-gunung kesombongan, segala yang kita hari ini berhalakan, kekuatan kita, kekayaan kita, ratakan. Ada seorang pengusaha muda, sukses di usia muda, membuat dia sombong, angkuh. Pada pasangannya sendiri angkuh, pada orang lain angkuh, percaya diri, hebat, kaya, terkenal, sukses. Tahu-tahu Tuhan izinkan dia kena stroke, lumpuh seketika. Nangis dia. Untung di tengah kelumpuhan karena stroke itu dia bertobat. Dan pertobatannya itulah dia mulai sadar. Selama ini dia silau dengan hartanya. Tidak lihat jalan Tuhan, yang dia lihat jalan dirinya, keinginan dirinya, bukan kehendak Tuhan. Karena itu saudara, saya diajar oleh Yohanes Pembaptis, pas ke segala kesombongan Anda. Apa yang hari ini membuat Anda terlalu percaya pada dirimu berlebihan dan bukan mengandalkan Tuhan, kepras. Dan kita juga diajak menimbun lembah-lembah. Lembah yang gelap ya. Saya menginterpretasi sendiri lembah-lembah dalam kehidupan kita itu misalnya apa? Sakit hati yang suka kita pelihara. Membuat kita tuh lalu jadi nggak suka sama si A, suka si B karena sakit hati. Membuat kita nggak bisa hidup bebas. Membuat hati kita dipenuhi dengan kepahitan. Dendam, minder, malas. Juga saya bayangkan seperti hal-hal yang mestinya kita timbun. Jangan ada, tutup, biar rata.
nggak kelihatan. Termasuk sampah-sampah kehidupan kita. Biar rata. Artinya sekali lagi, Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk memperbaiki diri. Perbaiki hati kita ini supaya jangan ada yang kotor, jangan ada kesombongan, keangkuhan dan sebagainya. Nah, lalu hasilnya buah-buah pertobatan yang lain apa? Ayat 10 dan 11, Yohanes Pembaptis mengajak untuk menjadi orang yang baik. Ketika orang banyak bertanya kepadanya, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Muncul sifat baik, muncul kebaikan, kemurah hatian, suka berbagi. Itu tanda-tanda buah-buah pertobatan. Mau menjadi jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan. Pertanyaannya, apakah buah murah hati ini sudah tumbuh dalam diri Anda? Di ayat 12-13, pemungut cukai juga bertanya kepada Yohanes Pembaptis, Guru, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Bukan rahasia lagi saudara, profesi pemungut cukai ada banyak sisi gelapnya juga. Dan salah satu kemungkinan sisi gelap pemungut cukai adalah menagih lebih dari yang ditentukan. Yohanes Pembaptis mengajak, hati-hati. Jangan ikut-ikutan masuk dalam jerat itu. Cara kerja tidak jujur. Curang, korupsi, atau menindas orang lain. Nah, saudara dan saya juga diajak untuk bekerja dengan benar, dengan baik dan jujur. Jangan curang di tengah pekerjaan kita masing-masing. Di ayat yang ke-14, prajurit-prajurit juga datang kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan ada sikap premanisme, kasar. Sudah tanpa kita sadari kita juga bersikap bisa seperti preman. Ya. Bukan cuma preman yang bertato-tato yang mengerikan yang kadang ya, tidak semua orang bertato kasar ya, tapi kadang ya kita lihat yang bertato mengerikan, wah preman-preman itu bisa bersikap keras, kasar. Intinya dia tidak peduli hak-hak orang lain, dia merampas, dia memeras. Bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, suami istri saling keras, saling kasar, saling melukai, saling bagaikan preman buat pasangannya. Orang tua dan anak, ada anak yang seperti preman pada orang tuanya, ada. Oh pernah saya harus mendamaikan satu hubungan ibu dan anak. Wah, ketika sang anak begitu keras pada ibunya. Bisa seorang anak itu bersikap pokoknya. Tidak punya kelemah lembutan pada orang tuanya sendiri. Saudara dan saya bisa tanpa sadar kita bisa jahat pada orang lain. Bahkan bisa jahat pada saudara kandung. Wah, bukan rahasia lagi. Wah, saudara kandung yang rebutan harta, gugat-gugatan di pengadilan sampai tega memasukkan ke penjara dan sebagainya. Beberapa kali kasus terjadi. Ya, tapi saudara saya diajak Yohanes Pembaptis, ayo buang sifat jahat, kekerasan. Sebaliknya diganti dengan apa? Dengan buah-buah pertobatan. Salah satu hasil buah pertobatan di ayat 14 adalah mencukupkan diri dengan gajimu. Para prajurit yang bertanya itu diminta untuk tidak merampas dan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Belajar mencukupkan diri, mensyukuri berkat dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk yang sudah kuperoleh. Dengan kata lain diajak untuk hidup bijaksana. Apa yang sudah dimiliki dikelola dengan baik. Bukan lalu mau rebut milik orang lain. Ambil yang bukan haknya. Enggak. Mensyukuri yang ada. Hidup sederhana. Supaya kita tidak dibebani dengan semua gaya hidup yang berat. Gaya hidup yang berat itu seperti jerat saudara. Membuat kita jadi penuh penderitaan. Wah Pak, hidup saya kok susah ya. Karena gaya hidupnya besar pasak daripada tiang.
Namun dengan demikian bukan berarti kita tidak boleh kerja keras. Boleh kerja keras asal kerja dengan hikmat, ya, mengandalkan hikmat, mengatur waktu dengan baik, mengelola semuanya dengan sebaik-baiknya. Saudara, berbicara tentang pertobatan, seorang pelukis namanya Holman Hunt mengatakan kepada para orang-orang yang melihat hasil lukisannya, dia melukis Yesus mengetuk di depan pintu. Lalu Pak Holman Hunt bertanya, apakah Anda tahu di mana kelemahan lukisan ini? Pak Hans, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu. Anda lupa. Jawab pelukis ini, Holman Hunt. Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam. Artinya, Yesus tidak mau mendobrak pintu hatimu. Yesus mengetuk dengan lembut supaya kita itu dengan kesadaran kita sendiri membuka pintu hati kita. Tuhan, lawatlah aku. Tuhan, masuklah dalam hidupku. Tuhan, tolonglah aku, bebaskanlah aku dari jerat-jerat sifat burukku ini. Tuhan, bereskanlah hati pikiranku yang kotor, penuh dengan kekerasan, yang penuh dengan dosa. Ketika saudara dan saya membuka pintu hatimu dengan kesadaran, dengan pertobatan, maka Tuhan akan masuk dan bersama saudara memperbaiki hati kita. Nah, pertanyaannya, sudahkah Anda membuka pintu hati bagi lawatan Anda? Dan ketika Yesus masuk dalam hatimu, apakah dia dirajakan? Apakah dia menjadi pemimpin hidupmu? Teks kita menarik di Lukas 3 ayat 1-2 digambarkan dengan teliti pada waktu tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius dan seterusnya. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Jadi disebutkan kronologis waktu, ya. Pada waktu tahun ke-15 Kaisar Tiberius, waktu Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, Herodes raja wilayah Galilea, Filipus dan saudaranya raja wilayah Iturea Trakonitis, Lisanias raja wilayah Abilene, dan sebagainya. Mau apa ini teks kok ngomong soal pada waktu. Teks kita ingin menunjukkan pada kita bahwa lawatan Tuhan itu betul-betul peristiwa sejarah. Pada waktu itu terjadi betul-betul. Yohanes berbicara kepada umat untuk bertobat menyambut lawatan Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus yang melawat dunia. Betul-betul Tuhan melawat, nyata, bukan cerita, bukan hanya imajinasi dari para nabi, tapi betul-betul nyata Tuhan melawat umatnya. Sudah terjadi dulu. Yesus datang ke dunia, lahir di kandang domba, mati di kayu salib buat kita. Sudah terjadi dulu, Allah melawat umatnya dari kehidupan umat Israel, dan terjadi pada hari-hari ini, dan sedang dan terus terjadi, dan akan melawat kembali terus di masa yang akan datang. Yesus juga akan datang kembali untuk melawat kita. Jadi pertanyaannya, kalau lawatan Allah benar-benar merupakan peristiwa sejarah yang sudah terjadi dan terus terjadi, hari ini Anda dan saya mau bagaimana? Mari syukuri. Lewat apa? Ya lewat pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Karena dia sungguh-sungguh melawat dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan keluarga Anda, dalam keluarga kita masing-masing. Bersukacita dan bernyanyilah, itu tema kita. Sebab Tuhan benar-benar melawat. Bukan cuma akan, tapi benar melawat. Kapan? Hari ini dia sedang ketuk pintu hatimu, buka pintu hatimu. Hari ini Allah sedang melawat sejarah dunia. Allah juga sedang melawat dalam kehidupan saudara. Dan itu akan menjadi sejarah dalam kehidupan Anda dan saya. Susana Anna Yulia bersama dengan teman-temannya dalam tim Rise and Shine Ministry membuat buku yang menarik, ya. Bukunya isinya kesaksian pertobatan para mantan kriminal. Ya, mantan kriminal. Jadi orang-orang yang dulu sudah kriminal di penjara, diwawancara. Bagaimana mereka bertobat, sadar, lalu bisa bermasyarakat kembali dengan baik. Saudara, di situ lewat buku ini kita menemukan pekerjaan Allah yang dahsyat. Allah bisa memperbaiki pola pikir, hati,
sifat budaya buruk dari teman-teman kita yang pernah menjadi kriminal. Tapi kemudian mengalami pertobatan yang hebat dan kemudian lurus kembali dan ada di tengah masyarakat. Memang mungkin mereka tidak bisa sempurna seperti kita juga tidak sempurna. Tapi perubahan yang dahsyat jalan hidup mereka, pola pikir mereka, kebiasaan mereka itu menjadi tanda bahwa Allah betul-betul melawat dunia ini. Kalau Allah bisa mengubah cara hidup mereka, kalau Tuhan bisa melawat mereka dan mereka mengalami perubahan hati, maka Allah juga bisa melawat saudara dan saya dan orang-orang sekeliling kita dan mengubah hati kita, mengubah hidup kita supaya banyak buah-buah pertobatan. Saudara, bersukacita dan bernyanyilah. Tuhan melawat kita semua. Mungkin kita ada yang merasa, Pak, tapi hidup saya itu susah sekali. Seperti di padang gurun, kayak teks itu, Pak. Wah, saya betul-betul hidup saya kayak di padang gurun, gersang. Ini rumah tangga kami gersang. Ini kehidupan bisnis saya gersang. Ini kehidupan suasana hati saya, Pak, gersang. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, kata Yohanes. Buat setiap kita yang merasakan suasana padang gurun, luruskan jalan baginya. Pokoknya apa yang sedang Anda rasakan hari ini, mulailah bangun jalan Tuhan. Bukan jalan hidup kita sendiri, jalannya Tuhan, untuk Tuhan. Kita akan melihat keselamatan dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau seperti nasihat dari Yohanes, lembah yang dalam timbun, gunung yang bukit ratakan, yang berliku-liku luruskan, yang berlekuk-lekuk ratakan. Artinya usaha yang sungguh-sungguh. Bertobat itu butuh usaha. Mau jadi orang baik itu harus berusaha. Mau kerja yang berhasil ya harus perlu usaha. Untuk menyambut pekerjaan Tuhan dalam hidup kita ya harus usaha. Jangan malas berusaha. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan adalah Dia datang, melawat, menyatakan karya dan kasih-Nya dalam hidup kita. Penyertaannya, berkatnya tidak diragukan lagi. Tapi ada bagian kita. Bekerja meratakan, menimbun, meluruskan, memperbaiki hati dan pikiran kita. Kalau saudara saya mau melakukannya, mari kita sambut lawatan Allah. Dan kita bisa berkata dan berani berkata seperti pujian ini. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari kita sambut lawatan Tuhan dan kita agungkan Dia dalam hidup kita dengan membuang segala keangkuhan kita. Biarlah ini semua hilang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin membuang segala keangkuhan, kesombongan, sifat buruk kami. Dan kami harus bekerja keras untuk itu. Tolonglah kami Tuhan. Supaya kami dimampukan untuk meratakan gunung-gunung kesombongan kami. Untuk menimbun segala luka hati kami. Untuk terus meluruskan jalan pikir, jalan dan cara hidup kami yang seringkali berbelat-belit dan lika-liku. Tuhan, banyak sekali persoalan hidup kami yang diakibatkan oleh kelemahan-kelemahan kami sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat memperbaikinya dalam pertolongan-Mu. Kami juga ingin naikkan syafaat kami ya Tuhan. Untuk hari ini ada begitu banyak rumah tangga. Ada begitu banyak orang yang merasakan kehidupan seperti di padang gurun yang gersang. Suasana yang tidak menyenangkan. Banyak orang hari ini putus asa dengan hidupnya. Kiranya Tuhan berkenan melawat tiap orang, tiap keluarga, tiap masyarakat yang merasakan demikian. Hadirlah ya Allah. Biarlah kehadiran Tuhan membawa pertobatan, membawa perubahan, membawa sukacita, membawa keselamatan dan membawa kebahagiaan
buat setiap orang, setiap keluarga, setiap pribadi yang mau menerima Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin serahkan juga dunia kami yang saat ini sedang berjuang terus untuk mengalahkan pandemi ini, untuk mengalahkan virus corona dengan mutasi-mutasi virus ini yang begitu banyak, dan kami dengar ada jenis mutasi yang begitu ganas. Kiranya Tuhan menolong supaya umat manusia, juga bangsa kami Indonesia, bisa mengalahkan semua pandemi ini dengan segala varian mutasi virus ini. Bahkan Tuhan, tolonglah yang hari ini masih berduka, hiburkanlah. Yang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan pekerjaan yang lebih baik, berkatilah dengan kecukupan akan kehidupannya. Berkati mereka yang sedang studi dengan merasa beban berat, karena beban berat studinya, kiranya Tuhan menolong. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami semua dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan dirajakan dan dimuliakan dalam hidup kami. Lawatlah kami ya Tuhan. Kami membuka hati pikiran kami dan hidup kami untuk lawatan Tuhan. Amin. Mari Ibu, Bapak, Saudara terkasih, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk persembahan yang kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang boleh kami persembahkan ini melalui materi yang walaupun tidak seberapa, namun kiranya Tuhan boleh memberkati dari persembahan kami ini. Berkati gereja-Mu ini ya Tuhan untuk dapat mengelola dengan penuh tanggung jawab dan penuh rasa syukur dengan segala keterbatasannya. Kiranya dengan ucapan syukur itu gereja-Mu ini boleh terus dapat mengelola dan juga mengupayakan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah mempersembahkan, anak-anak-Mu yang juga sudah dengan tulus hati dan juga dengan penuh rasa syukur untuk memberikan persembahan ini. Berkati juga mereka ya Tuhan yang saat ini juga penuh dengan pergumulannya. Biarlah melalui persembahan ini juga kami boleh belajar untuk terus berharap dan bersyukur pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sedang tidak baik kondisi badan fisiknya. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dengan kekuatan, dengan semangat, dengan kesembuhan. Biarlah juga dengan itu semua mereka, anak-anak Tuhan, keluarga besar mereka, boleh terus berharap dan terus boleh menaruhkan rasa pengharapan itu hanya pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kiranya juga Tuhan memberkati keluarga yang boleh mendampinginya, keluarga yang terus mendukungnya. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menaikkan doa untuk gereja-Mu ini dengan segala pergumulannya. Kiranya Tuhan juga boleh menolong gereja ini dengan penuh rasa syukur bahwa apa yang boleh dipergumulkan terus menjadi pengharapan kepada Tuhan. Dan juga pengharapan itulah yang menguatkan setiap para aktivis, setiap pelayan Tuhan, setiap penatua, pendeta yang ada di gereja ini, terus untuk dapat memuliakan melalui pelayanan yang boleh dijalankan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia ini yang dengan segala masalahnya, dengan segala perselisihan yang mungkin masih terus dirasakan. Kiranya Tuhan boleh terus menolong bangsa ini melalui para pimpinan kami, melalui para tokoh-tokoh bangsa ini. Kiranya Tuhan terus juga mendamaikan. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh membuat bangsa ini terus menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terus dapat bersyukur pada Tuhan. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan seluruh pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menolong dan memimpin kami. Biarlah juga Tuhan yang terus memberkati setiap rencana kami.
Biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk doa kami ini yang boleh kami naikkan ke dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita mempersembahkan hidup kita dengan mengingat Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Segalanya, ku beri yang terbaik. Selamanya, selamanya ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Selamanya ku nyanyikan, selamanya ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya
nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat dikasih Tuhan, hiduplah di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh agar kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak terhambat di dalam hidup saudara dan saya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.